Bismillahirrahmanirrahim. Setiap cacat Nabi Muhammad ngajak umat dalam neraka tutung hanya ingat Nabi Muhammad umat namita. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, صفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، رزقنا حوضه، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، فيا إخوة الإيمان ويا إخوة الإسلام، hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh di Masjid Babut Taqwa yang kita cintai bersama. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang hingga saat ini kita sudah sampai pada pembahasan perjuangan atau dakwah Nabi di tahun ke-10 kenabian, tepatnya di bulan Dzulqa'dah atau bulan ke-11. Tahun ke-10 ini, hadirin yang dirahmati Allah, masih disebut dengan tahun kesedihan, yaitu di mana pada bulan Ramadan yang lalu Rasulullah SAW meninggal paman beliau. Berselang 3 hari kemudian meninggal istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di bulan Syawal, 1 bulan setelah itu, Rasulullah ingin memperluas jangkauan dakwah beliau. Kenapa? Karena dakwah yang dilakukan di Mekah sudah mentok. Artinya yang beriman orang-orang itu saja, yang tidak beriman juga orang-orang itu saja, sudah mentok. Ini mirip seperti kita dalam marketing, ya. Ketika satu barang dagangan kita jual di satu tempat, pelanggannya itu orang-orang itu aja, sementara sebagian yang lain
dia berlangganan pada barang yang lain. Jadi pasarnya segitu saja. Maka oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal, ini juga mungkin strategi marketing ya, walaupun ini marketingnya dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla, itu memperluas pasar dakwah ke At-Taif. Dan ternyata di Taif, sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah berhadapan dengan ujian yang paling berat, selama beliau berdakwah, bahkan lebih berat dari peperangan Uhud, yang Sayyidah Aisyah pernah bertanya, apakah Uhud lebih parah? Ternyata Rasulullah menjawab, tidak, paling parah itu ketika saya di Taif, kata Rasulullah SAW. Itu di bulan Syawal. Kembali Rasulullah ke Mekah setelah di Taif, harapannya sangat sedikit. Artinya penduduk Taif sendiri satu pun tidak beriman. Bahkan yang beriman orang yang tidak diajak sama sekali, yaitu Adas yang beragama Nasrani. Pada saat beliau pulang dari Taif, kemudian sekelompok rombongan jin itu nggak diajak, tapi justru mereka yang masuk Islam. Itulah ya, kadang-kadang Allah ingin melihat sejauh mana perjuangan kita, sejauh mana kesabaran kita. Tapi pasti kita yakini bahwa akan diberikan satu keberhasilan. Nggak tahu kita, kadang keberhasilan terhadap apa yang kita ajak. Kadang bukan mereka, tapi anak cucu mereka, seperti di Taif. Kadang memang tidak ada hasil apa-apa di dunia, tapi Allah simpan sebagai amalan kita di akhirat. Jadi seperti itu. Bahkan di bulan Dzulqa'dah, setelah dakwah Rasulullah, sebagaimana saya katakan tadi, marketnya itu sudah mentok di Mekah, sudah mentok di Taif juga, sudah mentok. Maka Rasulullah ingin, ini kebetulan di bulan Dzulqa'dah sedang musim haji, ingin mencari market-market baru dari warga-warga Arab yang datang melakukan ibadah haji di Mekkah Al-Mukarramah. Jadi ternyata muslimin yang dirahmati Allah, pelaksanaan ibadah haji itu walaupun dalam kondisi jahiliyah seperti itu, tapi tetap dilakukan oleh masyarakat Arab. Maka oleh Rasulullah SAW mencoba mendekati beberapa kabilah yang datang di tahun itu, tahun ke-10 di bulan Dzulqa'dah, dalam misi haji. Cuma haji pada saat itu beda ya dengan haji pada saat nanti Allah mewajibkan ibadah haji, itu pada tahun ke-9 Hijriah. Haji pada saat itu masih dilakukan dalam kondisi telanjang. Jadi kalau tawaf itu siang hari dikerjakan tawaf oleh laki-laki dalam kondisi telanjang. Malam hari dikerjakan oleh kaum perempuan juga dalam kondisi telanjang. Kenapa mereka melakukan haji dalam kondisi telanjang? Ini telanjangnya hanya khusus dilakukan oleh masyarakat yang bukan Quraisy, yang datang dari pedalaman ke Mekah ingin melakukan tawaf, karena mereka beranggapan atau merasa baju yang mereka gunakan itu tidak elok untuk dimanfaatkan atau digunakan pada saat melakukan tawaf, yaitu ibadah yang sangat luar biasa, ibadah untuk menembus dosa. Kenapa tidak elok? Karena baju mereka ini mungkin diperoleh dengan harta yang tidak halal. Baju mereka ini dianggap baju yang kotor, bernajis, baju yang
diperoleh dari harta riba, sehingga nggak layak ya, melakukan ibadah tawaf di tempat yang sangat suci di Mekah Mukarramah, di depan Ka'bah. Keyakinan mereka demikian rupa menjadikan mereka menanggalkan baju mereka. Jadi mereka melakukan tawaf tanpa busana. Dan kaum perempuan melakukannya di malam hari. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Ini motto mereka pada saat bertawaf untuk perempuan. Pada hari ini, pada malam ini, yabdu ba'duhu aw kulluhu, sebagian dari tubuh saya bisa kalian lihat atau semuanya. Fama bada minhu fala uhilluhu, tetapi walaupun ini bisa dilihat oleh mata kalian, bukan berarti ini halal untuk kalian sentuh. Jadi kalian boleh lihat, tapi ini tidak halal. Fama bada minhu fala uhilluhu. Jadi seperti itu. Mana bukti yang menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Arab pada saat itu melakukan tawaf secara telanjang? Nanti di tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim misi haji di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq datang ke Mekah, Allah menurunkan ayat awal dari surat At-Taubah. Bara'atun minallahi ilan nasi yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Allah pada haji akbar, itu haji yang pertama yang diwajibkan oleh Allah setelah Islam. Kebetulan haji akbar tahun ke-9 Hijriah. Allah melepaskan diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian selanjutnya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, kalian dibebaskan orang-orang musyrikin. Itu masih diberi dispensasi waktu selama 4 bulan. Kalian bisa mondar-mandir Mekah dan tempat kalian selama 4 bulan. Kalau setelah 4 bulan itu, maka kalian tidak boleh lagi datang ke Mekah, orang musyrik. Dan Mekah pada saat itu sudah jatuh ke tangan orang Islam. Sudah terjadi Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Ini kewajiban haji tahun ke-9, setahun setelah itu. Kemudian Abu Bakar diminta untuk membuat pengumuman. Maka salah satu yang ditugaskan mengumumkan ke masyarakat Arab di tahun ke-9 itu adalah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata beliau? Ala la yahujju ba'da hadzal 'ami musyrikun. Tidak boleh melakukan haji setelah tahun ini, di tahun depan, tahun ke-10. Tahun di mana Rasulullah melakukan haji wada. Haji satu-satunya selama hidup Rasulullah SAW sebagai muslim. Sekali Rasulullah melakukan haji, yaitu haji tahun ke-10. Karena tahun ke-9 Rasulullah tidak pergi, tapi Rasulullah memutuskan Abu Bakar sebagai Amirul Haji. Ala la yahujju ahadukum la yahujju ba'da hadzal 'ami musyrikun. Tidak boleh melakukan haji setelah tahun ini seorang musyrik satupun. Wala yatufu bil baiti uryanan, dan enggak boleh. Ya, ini yang menunjukkan bahwa ternyata dulu masyarakat Arab melakukan tawaf secara telanjang.
wala yatufu bil baiti uryanan. Maka setelah tahun ini enggak boleh lagi melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dalam kondisi telanjang. Itu hadis ya. Hadis riwayat Abu Hurairah, pengumuman yang disampaikan oleh Abu Hurairah atas perintah dari Abu Bakar. Enggak boleh tahun depan melakukan haji kalau status dia masih musyrik. Kemudian bahkan tidak hanya itu, diberi dispensasi waktu 4 bulan. Kalau 4 bulan tidak masuk Islam, harus menjauh dari Mekah. Boleh enggak Islam? Boleh, tapi jangan menetap di Mekah. 4 bulan dikasih waktu. Fasihu fil ardi 4 ashhur. Kemudian enggak boleh melakukan tawaf dalam kondisi telanjang. Nah, ini menunjukkan bahwa berarti tahun-tahun sebelumnya ada yang melakukan tawaf dalam kondisi telanjang, sehingga dibuat pengumuman demikian rupa. Kembali kepada market dakwah Rasulullah SAW tadi, yang di Mekah sudah mentok, kemudian di Taif juga sudah mentok, maka Rasulullah merasa perlu menyampaikan dakwah ini ke pendatang Arab yang dalam misi haji. Pertanyaannya adalah, pernahkah Rasulullah berdakwah kepada jamaah haji pada tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, ketiga kenabian, dan sampai ke 9 kenabian? Kenapa yang kita ceritakan cuma jamaah haji di tahun ke-10 kenabian? Yang pertama, tidak ada cerita tentang itu, tidak ada riwayat tentang Nabi fokus berdakwah kepada masyarakat Arab yang datang ke Mekah di tahun pertama, kedua sampai ke-9. Itu yang pertama. Karena semua cerita itu di tahun ke-10, ke-11, ke-12 dan Nabi hijrah. Yang kedua, wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah pada awal-awal dakwah itu fokus kepada siapa? Kepada orang-orang dekat beliau, keluarga dekat beliau, istri, anak-anak beliau, kemudian keluarga besar beliau, kemudian lebih besar lagi yaitu Quraisy. Jadi fokus beliau kepada penduduk Mekah dulu. Tapi karena penduduk Mekah itu sudah mentok, ya, pelanggan Islamnya sudah ada, pelanggan yang tidak Islam juga itu saja, artinya nggak ada mereka bakal masuk Islam. Maka Rasulullah mencari peluang-peluang baru, termasuk di Taif, dan kali ini di bulan Dzulqa'dah mencari market dakwah baru, yaitu ke pendatang dari pelosok Arab yang bertujuan melakukan ibadah haji. Salah satu kabilah yang Rasulullah datangi itu Banu Kalbin. Banu Kalbinnya terjemah cukup kasar, ya. Anak-anak anjing. Ya, Banu Kalbin. Dulu pernah kita ceritakan. Jadi orang Arab itu termasuk kakek Nabi, ya. Kalau kita lihat kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab ini jamak dari kalbun. Kalbun anjing. Kilab berarti anjing-anjing. Kenapa orang Arab itu ketika ditanyakan, ya, ini mirip dengan orang Batak, ya. Orang Batak mereka cenderung menamakan anak-anak mereka si singa Banggaraja. Waktu tadi ngundang si singa umak, ya tu, ya, singa. Aceh nacid Aceh, si cage, ya. Kemudian din minimi. Nah, jadi nama-nama itu untuk apa? Untuk memberi kesan ketakutan kepada musuh-musuh mereka. Maka orang Arab ketika ditanyakan, kenapa kalian beri nama anak-anak kalian dengan sebutan yang ngeri? Bagaimana ngeri? Asad. Fatimah binti Asad. Ibu dari Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah binti Asad. Ayahnya Asad, artinya singa. Kemudian Kilab, anjing. Kalbun, anjing, ya. Kemudian Sakhrun, batu besar. Harbun, perang. Mereka menjawab, kami memberi nama anak-anak kami dengan sebutan seperti itu bukan untuk kami, tapi untuk berhadapan dengan musuh-musuh kami. Sementara budak-budak kami yang selalu bersama kami, selalu
melayani kami, mengangkat air untuk kami, menyiapkan makanan untuk kami. Itu nama-nama mereka itu kami berikan dengan sebutan yang bagus. Apa contohnya? Kalau perempuan umpamanya Hasna, yang indah. Kalau laki-laki Badrun, bulan purnama. Tapi kalau untuk anak-anak mereka, itu mereka berikan dengan panggilan-panggilan yang terkesan menakutkan di hati musuh mereka. Banu Kalbin ini salah satu keluarga dari cabang, ya, dari kabilah Banu Kalbin, namanya Abdullah. Dan Abdullah inilah, keluarga Abdullah inilah yang datang pada tahun itu untuk melakukan ibadah haji tahun ke-10 kenabian itu. Maka Rasulullah, ini perlu kita juga belajar dari trik marketing Rasulullah. Walaupun ini dakwah, tapi bisa diterapkan di marketing perdagangan juga bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bani Abdullah, wahai anak-anak cucu dari Abdullah, ya. Innallaha qad ahsana isma abikum. Sesungguhnya Allah telah menjadikan nama panggilan ayah kalian dengan sebutan yang bagus. Ini trik untuk masuk, ya. Jadi kepujoilah Allah kagak pilih nan ayah wadro dengan nan yang lega, itu Abdullah. Maka dalam satu hadis Allah bersabda, ahabbul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah atau Abdurrahman. Itu yang disebut cuma dua, Abdullah dan Abdurrahman. Tapi bisa dikiaskan Abdurrahim, Abdul Muhaimin, Abdul Jabbar, Abdul Matin, dan abdan-abdan yang lain yang semua Asmaul Husna, ya. Terima kasih.